Bab ke-159. Kamu pasti diatur oleh Li Pangtian untuk melindungi Wu Yifan. Wu Hao langsung ke intinya, menatap Li Jenggran di depannya dan berkata. Mendengar nama Wu Hao untuk Holy Lord, Li Jenggran terkejut dalam hatinya. Orang baik, tidak ada seorang pun di dunia atas yang berani memanggil Holy Lord secara langsung dengan namanya. Bahkan Holy Lord dari 4 tempat suci lainnya mungkin tidak berani melakukannya. Sebutkan nama Holy Lord. Namun kemudian dia berpikir bahwa leluhur putra suci baru saja menaklukkan seekor naga asli dari tahap akhir Kaisar Abadi untuk menjadi binatang suci keluarga Wu mereka, dan kemudian dia diam-diam menelan kembali kata-kata yang rencananya akan dibantahnya. Ya, senior, akulah orang yang ditugaskan oleh Holy Lord untuk melindungi Holy Sun secara diam-diam. Ya, tanah suci kuno milikmu cukup bagus. Kau benar-benar bisa bermurah hati dan mengatur Kaisar Abadi untuk melindungi Yifan di periode tengah. Baiklah, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Ayo pergi. Wu Hao melambaikan tangannya. Setelah mendengar ini, Li Jenggran menghela napas lega dan segera pergi. Siapa yang tahu betapa stresnya berdiri di depan leluhur keluarga Wu. Berbeda dengan tekanan besar saat berdiri di hadapan Tuan Suci. Tekanan yang dibawa oleh Tuan Suci hanyalah tekanan status dan kekuatan, dan leluhur keluarga Wu juga membawa tekanan emosional. Lagi pula, saya tidak mengerti siapa leluhur keluarga Wu. Bagaimana jika leluhur keluarga Wu menampar wajahnya jika dia tidak menyukainya? Melihat Li Jenggran melarikan diri, Wu Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya. Apakah dia begitu menakutkan? Mengapa dia merasa seperti orang ini telah bertemu dengan binatang buas? Setelah Li Jenggran pergi, Sukyaoran berkata dengan lembut. Suamiku, apa yang harus kita lakukan dengan keluarga Wu di alam atas? Lagi pula, tempat itu agak jauh dari tempat kita terbang. Dunia surga mendalam mereka berada di domain selatan, dan pulau abadi Penglai berada di domain timur. Jaraknya sangat jauh. Bahkan Dewa Emas Daluo pun harus melakukan perjalanan selama ribuan tahun untuk mencapainya. Apalagi dunia fana yang baru saja naik. Itu sungguh perih, Anda tidak akan bisa meraihnya sampai Anda mati. Wu Hao melambaikan tangannya dan berkata, saya sudah mempertimbangkannya. Jika saatnya tiba, saya akan menyiapkan susunan teleportasi di tanah kenaikan yang dapat berteleportasi ke Pulau Abadi Penglai. Itu hanya dapat dibuka dengan memegang token identitas keluarga Wu saya. Karena seluruh dunia kultivasi abadi sangat luas, beberapa biksu yang lemah tidak akan pernah mampu mencapai beberapa area dalam hidup mereka, jadi beberapa kekuatan besar membangun susunan teleportasi besar. Prinsipnya adalah membuka simpul-simpul ruang di dunia kultivasi abadi, dan kemudian bekerja sama dengan formasi ruang angkasa untuk mencapai tujuan kedatangan yang cepat. Akan tetapi, mengaktifkan susunan teleportasi memerlukan kristal abadi dalam jumlah besar, jadi rata-rata kultivator independen bahkan tidak dapat duduk di dalam susunan teleportasi. Namun bagi Wu Hao, masih sangat mudah untuk membangun susunan teleportasi yang besar. Selain itu, akan memakan waktu setidaknya 30 tahun bagi orang-orang dari keluarga Wu untuk naik ke dunia atas satu demi satu. Saat itu, keluarga Wu seharusnya sudah menyelesaikan pembangunan, dan dia masih mempunyai cukup waktu untuk menyiapkan susunan teleportasi. Saya sedikit terkejut bahwa Wu Hao benar-benar memiliki keterampilan untuk mengatur susunan teleportasi, tetapi dia dengan cepat menerima pengaturan ini. Itu normal. Dia sangat kuat. Bahkan para tetua tanah suci menghormati Wu Hao dan akan mengatur susunan teleportasi. Susunan itu bukan masalah. Baiklah, sekarang setelah kita menemukan tempat tinggal yang cocok, kita harus mencari beberapa orang untuk membangun keluarga Wu. Oh, sungguh merepotkan. Wu Hao tampaknya teringat sesuatu dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Bagi para ahli di levelnya, material yang dibutuhkan untuk membangun hunian bukanlah material biasa, dan juga perlu ditambahkan pola susunan untuk menstabilkannya. Jika tidak, jika situasinya dalam dan ceroboh, rumah tersebut akan hancur. Ini adalah garis pemisah. Pada saat ini,
Setelah melalui semua jenis kesulitan, Wu Yi akhirnya tiba di wilayah tengah. Kamu masih harus berlatih. Jika kamu tidak cukup berkultivasi, kamu hampir tidak akan bisa mencapai alam pusat. Wu Daodao menghela napas. Dengan bantuan susunan teleportasi dan pengalaman di sepanjang jalan, dia akhirnya tiba di depan tanah suci kekacauan di wilayah tengah dalam waktu 10 tahun. Dan saya tidak tahu apakah itu karena kebetulan waktu dan takdir sehingga ketika Wu Yi datang ke tanah suci kekacauan, dia juga mulai merekrut murid. Kemudian, adegan lain yang mirip dengan Wu Yifan pun dipentaskan. Tentu saja, tidak ada duende yang menunggu Wu Yi. Saat lonceng kekacauan di tanah suci kekacauan berdentang penuh 9 kali, para tetua dan orang kuat di seluruh tanah suci kekacauan tercengang, dan mereka semua datang ke Wu Daodao dan berbicara. Teman kecil ini, aku Lin Yun, tetua agung dari tanah suci kekacauan. Aku adalah kaisar abadi tahap akhir. Apakah kau bersedia menjadi muridku? Teman kecil, aku Ye Changkong, tetua kedua dari tanah suci kekacauan. Aku pandai menggunakan senjata dan merupakan kaisar abadi tahap akhir. Apakah kau bersedia menjadi muridku? Rekan Taois ini, aku adalah penguasa suci tanah suci kekacauan, Jun Xiaoyao, dan kultivasiku juga merupakan kaisar abadi tahap akhir. Apakah kau bersedia menjadi muridku? Melihat orang-orang kuat dari Chaos Holy Land di depan mereka, para murid yang berdiri di samping Wu Dao tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi iri di wajah mereka. Pada saat ini, betapa mereka berharap bahwa orang yang membuat Chaos Bell berbunyi untuk ke-9 kalinya adalah mereka sendiri. Menghadapi godaan semacam itu, Wu Daodao hanya menggelengkan kepalanya pelan, lalu berkata dengan tenang. Terima kasih para tetua atas kebaikan kalian, tetapi aku hanya ingin mencari tempat untuk berlatih. Chaos Holy Land adalah pilihan terbaikku, jadi aku tidak punya rencana untuk menjadi murid. Mendengar perkataan Wu Daodao, para murid di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Jelas, mereka tidak menyangka Wu Daodao tidak akan tergerak sama sekali. Kalian harus tahu bahwa mereka adalah para ahli teratas di dunia atas. Itu saja. Wajah Jun Xiaoyao dan yang lainnya menunjukkan sedikit kekecewaan, tetapi mereka tidak marah karenanya. Faktanya, mereka semua tahu apa yang mampu mereka lakukan. Menghadapi seorang jenius tak tertanding yang dapat membuat lonceng kekacauan berdentang 9 kali, bagaimana mungkin mereka bisa? Tidak memenuhi syarat untuk mengajar pihak lain. Teman kecil, karena kamu membuat lonceng kekacauan berdentang 9 kali, menurut aturan, jika kamu bergabung dengan tanah suci kekacauan kami, kamu akan menjadi putra suci tanah suci kekacauan kami. Apakah kamu bersedia? Jun Xiaoyao mendatangi Wu Daodao dan berkata dengan ekspresi serius. Chaos Holy Land mirip dengan Ancient Holy Land, atau kelima Holy Land semuanya mirip. Semuanya memiliki lonceng. Sejauh ini, tidak ada yang bisa membunyikannya 9 kali. Selama mereka bisa membunyikannya 9 kali, mereka bisa langsung menjadi putra suci. Oleh karena itu, sejauh ini belum ada putra suci di 5 tanah suci. Hanya Wu Yifan yang menjadi putra suci tanah suci kuno belum lama ini, tetapi masalah ini Li Pangtian belum terungkap. Lagi pula, tidak ada yang lebih baik daripada berangkat secara diam-diam dan mengejutkan semua orang. Mendengar ini, Wu Yi sedikit mengernyit. Sebenarnya dia tidak begitu menyukai orang yang mencuri perhatian, tetapi dia juga merasa bahwa dia mempunyai musuh di atas kaisar abadi. Jika dia menjadi putra suci tanah suci kekacauan, dia dapat menggunakan kekuatan putra suci tanah suci kekacauan. Status membuat seseorang lebih kuat dengan cepat. Memikirkan hal ini, Wu Yi berbicara tanpa ragu terlalu lama. Murid Wu Yi bersedia menjadi putra suci tanah suci kekacauan. Hahaha, oke, kalau begitu, mulai hari ini kamu adalah putra suci Chaos Holy Land milikku. Semuanya, ingatlah untuk tidak membocorkan apa yang terjadi hari ini. Apakah kamu mengerti? Setelah Wu Yi setuju, Jun Xiaoyao memandang orang-orang yang hadir dan berkata dengan nada memperingatkan. Orang-orang kuat yang hadir juga tahu keseriusan masalah ini. Jika mereka tidak setuju,
mereka mungkin akan dibungkam oleh Jun Xiaoyao, jadi mereka semua mengangguk dan setuju. Melihat ini, Jun Xiaoyao mengangguk puas. Dia dan Li Pangtian memiliki hubungan yang baik. Tentu saja, mereka memiliki pandangan yang sama terhadap orang lain. Tentu saja, mereka berdua ingin berkembang secara diam-diam dan kemudian mengejutkan semua orang. Tetapi yang tidak diduganya ialah bahwa Li Pangtian telah melaksanakan rencana itu selangkah lebih maju darinya. Bab 160, Li Pangtian ingin mengambil tindakan. Bab 160, Li Pangtian ingin mengambil tindakan segera setelah dia tidak setuju. Setelah menemukan tempat yang cocok, Wu Hao mengirim istrinya kembali ke dunia surga mendalam, memintanya untuk berusaha keras mencapai terobosan cepat ke peri debu merah dan kemudian naik. Wu Hao bukanlah tipe orang yang suka mencampuri takdir orang lain. Selain itu, hanya masalah waktu sebelum istri, anak-anak, dan orang lain naik ke alam atas. Lupakan saja, aku akan melakukannya sendiri. Hanya 10 tahun, itu hanya sesaat. Wu Hao berpikir dalam hati, dan akhirnya memutuskan untuk membangun kediaman keluarga Wu sendiri. Lagi pula, dengan kultivasi dan kekuatannya saat ini, mungkin tidak akan memakan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan pembangunannya. Di sisi lain, Li Jenggran dengan cepat melaporkan masalah tersebut kepada Li Pangtian setelah meninggalkan sisi Wu Hao. Saat ini, Li Pangtian sedang mengobati lukanya di tanah suci kuno. Meskipun sebelumnya ia telah dihalangi oleh lonceng kuno, ia masih terluka oleh kaisar darah. Jika ia tidak menyembuhkan dirinya sendiri dengan baik, ia mungkin akan berdampak negatif pada kultivasinya di masa mendatang. Setelah melihat panggilan Li Jenggran, Li Pangtian tertegun sejenak, tetapi dia cepat bereaksi dan mengambil batu panggilan itu. Kau mengirimiku pesan. Apakah terjadi sesuatu pada putra suci? Ekspresi Li Pangtian menjadi serius. Bagaimanapun, Wu Yifan adalah harapan tanah suci kuno mereka dan orang yang paling mungkin memimpin tanah suci kuno mereka ke puncak. Tidak ada yang bisa terjadi. Mendengar ini, Li Jenggran mengangguk, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa yang terjadi, dia melihat Li Pangtian berdiri dan berkata dengan marah. Neneknya, siapa yang berani melakukan apapun terhadap putra suci tanah suci kuno kita? Tunggu saja, aku, Tuan Suci, akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Li Pangtian mengabaikan luka-lukanya, membawa jam kuno itu bersamanya dan berencana untuk membunuh ke arah Li Jenggran. Ketika dia melihat ini, Li Jenggran berteriak cepat. Ya Tuhan, tunggu dulu. Tidak ada seorang pun yang melakukan apapun kepada putra kudus. Lalu apa maksudmu? Langkah kaki Li Pangtian yang sudah bergegas keluar tiba-tiba terhenti, dan dia bertanya dengan beberapa keraguan. Melihat ini, Li Jenggran segera buka mulut dan menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya, termasuk penyerangan keluarga Lin terhadap putra suci mereka. Ekspresi Li Pangtian sangat jelek saat mendengar ini, dan dia mendengus dingin setelah waktu yang lama. Keluarga Lin yang pemberani benar-benar berani menyerang putra suci tanah suci kuno kita. Aku akan meminta seorang tetua untuk menghancurkan keluarga Lin sekarang. Ya Tuhan, tunggu sebentar. Masalah ini adalah dendam putra. Saya rasa lebih baik membiarkan putra menyelesaikannya sendiri. Jika kita membantu putra menyelesaikan semuanya, itu tidak akan menjadi hal yang baik bagi putra. Li Jenggran segera menghentikan Li Pangtian, berpikir bahwa Tuan Suci akan mudah marah. Setelah mendengar perkataan Li Jenggran, Li Pangtian memikirkannya dengan saksama dan menemukan bahwa itu memang benar. Kemudian dia menyerah, dan kemudian Qian memperingatkan bahwa orang-orang dari keluarga Lin tidak boleh menyakiti Wu Yifan. Baru setelah Li Jenggran setuju, Li Pangtian melanjutkan. Bukankah ini satu-satunya alasanmu memanggilku? Apakah ada alasan lain? Menurut pemahaman Li Pangtian terhadap tetua Jenggran, dia dapat menyelesaikan sendiri masalah keluarga Lin dan tidak akan pernah menghubunginya. Mendengar ini, ekspresi Li Jenggran juga menjadi serius, dan dia berbicara dengan nada yang sangat serius. Ya Tuhan,
aku bertemu dengan leluhur putra suci di dunia atas. Nenek moyang putra suci? Apakah dia juga naik ke surga? Li Pangtian tidak menyadari keseriusan masalah ini sampai Li Jenggran melanjutkan. Tidak hanya itu, dia juga menjinakkan naga asli dari tahap akhir Kaisar Abadi sebagai binatang suci keluarga Wu. Apa? Li Pangtian mengangguk setuju, tetapi segera menyadari sesuatu, dan ekspresi di wajahnya menunjukkan sedikit ketidakpercayaan dan kemudian keterkejutan. Dia secara alami mengetahui kepribadian Li Jenggran, dan dapat dikatakan bahwa dia tidak akan pernah menghubunginya tanpa jaminan. Dengan kata lain, leluhur keluarga putra suci benar-benar menaklukkan naga asli dari tahap akhir Kaisar Abadi dan menjadi tahap akhir Kaisar Abadi. Binatang mitologi milik klan? Memikirkan hal ini, napas Li Pangtian menjadi cepat. Dia tahu bahwa keraguan di hatinya tidak akan muncul tanpa alasan. Leluhur keluarga Wu ini memang tidak sederhana. Penatua Jenggran, tolong ceritakan semuanya secara rinci. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya. Segera setelah itu, Li Pangtian tahu apa yang telah terjadi. Ekspresinya sangat terkejut dan hatinya sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau leluhur keluarga Wu ternyata bisa menemukan suatu tempat dengan pola yang mengerikan seperti markas keluarga Wu. Dia juga tidak menyangka kalau dia bisa menaklukkan naga asli dari tahap akhir Kaisar Abadi dan menjadi binatang suci keluarga Wu. Anda harus tahu bahwa hal seperti itu tidak ada di dunia atas sekarang. Tidak ada naga sungguhan di tahap akhir Kaisar Abadi. Bahkan yang terkuat sekalipun hanya berada pada tahap awal Kaisar Abadi. Kalau diketahui Wu Hao memiliki naga asli dari tahap akhir Kaisar Abadi, saya khawatir seluruh dunia atas akan terkejut. Namun, setelah mengetahui bahwa Duende benar-benar memiliki senjata ilahi seperti itu, ekspresi Li Pangtian sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat menyerah. Tidak apa-apa untuk merebut barang-barang musuh, tetapi tidak ada gunanya merebut barang-barang junior. Selain itu, pihak lainnya adalah anggota Putra Kudus, jadi itu bahkan lebih tidak perlu. Baiklah, aku tahu tentang ini. Kirimkan aku koordinat tempat itu dan aku akan mengunjungi leluhur keluarga Wu saat aku punya waktu. Setelah Li Pangtian berkata demikian, dia menutup teleponnya, tetapi ekspresinya berubah serius setelah menutup telepon. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat bahwa leluhur keluarga Wu jelas tidak sederhana. Bahkan saya tidak dapat melihatnya. Dengan kata lain, apakah leluhur keluarga Wu setidaknya adalah dewa sejati? Namun, bukankah itu berarti bahwa dunia atas tidak dapat menahan kekuatan para dewa? Mungkinkah dikatakan bahwa leluhur keluarga Wu setidaknya telah mencapai tingkat surga yang bahkan dapat dilihat oleh dunia atas? Situasi yang tidak jelas. Memikirkan hal ini, Li Pangtian tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara. Anda harus tahu bahwa meskipun dia adalah Kaisar Abadi, dia bukanlah tandingan surga. Jangankan Kaisar Abadi, meskipun dia adalah dewa sejati, dia mungkin tidak berada di atas dewa sejati. Lawan surga. Kalau dipikir-pikir, kita harus berteman baik, kita harus berteman baik. Kita harus punya hubungan baik dengan leluhur keluarga Wu. Ini adalah satu-satunya pikiran di hati Li Pangtian. Tetapi Wu Hao tidak tahu bahwa saat ini dia sedang membangun keluarga Wu. Di sisi lain, setelah meninggalkan Pulau Abadi Penglai, Duende mencondongkan tubuh ke samping Wu Yifan dan berkata dengan genit. Hei, saudara, apakah kamu perlu melihat itu? Baiklah, aku mengerti, ini dia. Wu Yifan tidak marah. Dia memutar matanya dan mengembalikan mutiara pelindung keberuntungan kepada Duende. Duende, yang telah mengambil kembali mutiara pelindung keberuntungan, merasa seperti telah menemukan harta karun dan langsung menerimanya di cincin penyimpanan. Ia bersumpah tidak akan memberikan mutiara pembawa keberuntungan itu kepada siapapun lagi di lain waktu. Tentu saja, Wu Hao tidak tahu tentang adegan ini. Sekalipun dia tahu, dia tidak akan memikirkan apapun. Ketika mutiara penggetar keberuntungan melewati tangannya dan diserahkan kepada Wu Yifan, sistem telah menilai bahwa dia telah memberikannya kepada Wu Yifan,
Jadi tentu saja dia tidak akan dipedulikan oleh diriku sendiri. Ketika saya punya 1.000.000 keping, itu hanya 1 keping saja, dan saya tidak meremehkannya sedikit pun. Bab 161, Pembangunan keluarga Wu telah selesai. Bab 161, Pembangunan keluarga Wu telah selesai. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu saat Wu Hao terus membangun keluarga Wu, dan tingkat kultivasi Wu Hao juga telah meningkat dari akhir yang mulia abadi ke puncak yang mulia abadi dalam 10 tahun ini. Pastilah ada seseorang di keluarga Wu yang telah berhasil menjadi kaisar agung, mungkin itu adalah putra dari seseorang yang ditakdirkan. Namun Wu Hao tidak peduli. Ia menatap keluarga Wu yang megah di depannya dan mengangguk puas. Seperti yang diharapkan dariku, aku hebat. Melihat bangunan keluarga Wu di depan kita, bangunan tersebut sederhana namun mewah, praktis dan indah, serta formasi-formasinya tersusun di dalamnya. Sekalipun kaisar abadi datang, dia tidak akan mampu menahan pukulan. Selain itu, Wu Qilong juga menjaganya. Tentang Wu keselamatan keluarga Wu Hao benar-benar tidak dapat memikirkan orang lain yang dapat menimbulkan masalah dalam keluarga Wu kecuali musuh dari langit. Lalu langkah selanjutnya adalah kembali dan mengatur susunan teleportasi. Sekarang susunan teleportasi sudah diatur di sini, dan dengan batu teleportasi ruang angkasa yang sesuai, Anda dapat berteleportasi langsung dari wilayah selatan ke Pulau Abadi Penglai. Wu Hao berpikir dalam hati, dan pertama-tama menyiapkan susunan teleportasi ruang angkasa di Pulau Penglai. Kemudian dia memberitahu Wu Qilong untuk mengurus rumahnya, dan kemudian dia berencana untuk bergegas kembali ke wilayah selatan. Tetapi saat dia hendak pergi, sesosok muncul di luar Pulau Penglai, dan itu adalah Li Pangtian. Melihat Pulau Abadi Penglai di depannya, yang tampak biasa saja, tetapi menunjukkan sedikit keistimewaan dalam profilnya yang rendah, Li Pangtian tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Bahkan lokasi tanah suci kunonya tidak memiliki pola feng shui yang begitu mengerikan. Leluhur keluarga Wu ini adalah orang yang cukup kuat. Kita harus menjalin hubungan baik dengannya nanti. Setelah Li Pangtian berkata demikian, ketika dia hendak mengucapkan selamat tinggal, dia melihat sesuatu, matanya berbinar, dan dia bergegas maju. Saya sudah bertemu senior Wu. Saat ini, Wu Hao masih memikirkan bagaimana mengatur susunan teleportasi ruang angkasa yang ditunggunya nanti, tetapi pikirannya terusik oleh kata-kata Li Pangtian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas setelah melihat bahwa itu adalah Li Pangtian. Tarik napas. Li, rekan Taois. Tidak mengherankan jika Li Pangtian datang mengunjungi Wu Hao. Selama Li Jenggeran tidak memiliki motif egois, dia akan melaporkan masalah ini kepada Li Pangtian. Orang yang bisa menjadi Holy Lord bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menebak bahwa dia adalah orang yang sangat kuat? Kain Wall. Namun sekarang Wu Hao tidak begitu menyadari kekuatannya sendiri. Ia hanya merasa bahwa dengan 5 senjata dewa, ia hampir tidak dapat melawan para dewa, jadi ia pun menyapa setelah melihat Li Pangtian. Ketika pertama kali bertemu dengan rekan Daois Wu tempo hari, saya menyadari betapa luar biasanya rekan Daois Wu. Begitu pula ketika kita bertemu lagi hari ini. Saya ingin tahu apakah rekan Daois Wu akan mengundang saya ke sebuah jamuan makan ketika dia pindah rumah nanti? Lupakan saja. Keluarga Wuku tidak pernah pandai menjadi pusat perhatian, jadi aku tidak akan mengadakan jamuan besar. Lagi pula, aku punya hal penting yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan menemanimu untuk saat ini. Setelah Wu Hao mengatakan itu, dia berencana untuk pergi. Tentu saja, Li Pangtian tidak menahan Wu Hao lagi. Sudah cukup bertemu dengannya sekali. Jika dia memaksakannya lagi, itu akan menjadi kontraproduktif. Setelah Wu Hao pergi, Li Pangcai menatap Pulau Abadi Penglai yang tidak jauh dari sana. Ekspresinya menjadi sangat serius. Baru saja, dia juga menyadari bahwa ada aura yang menakutkan di Pulau Abadi Penglai, ditambah Pulau Abadi Penglai ada yang tidak beres di Pulau Peri itu. Sepertinya bukan hanya naga sejati dari tahap akhir Kaisar Abadi,
Tetapi rekan Dawis Wu juga telah mengatur formasi di Pulau Abadi Penglai. Aku hanya tidak tahu apakah akan ada beberapa orang bodoh yang datang ke keluarga Wu untuk menimbulkan masalah. Li Pangtian menggelengkan kepalanya pelan, lalu berbalik dan pergi. Saat dia berbalik dan pergi, mata Wu Qilong yang terbuka juga tertutup di kedalaman pulau. Guru itu benar-benar hebat. Bahkan orang-orang hebat di tahap akhir Kaisar Abadi sangat menghormatinya. Sepertinya aku sangat beruntung bisa selamat hari itu. Aku harus melayani guru dengan baik mulai sekarang. Wu Qilong berpikir dalam hati, dan setelah Wahao mengatur formasi, dia samar-samar menyadari aura tubuhnya yang longgar. Dengan kata lain, selama dia terus berlatih setelah tinggal di Pulau Penglai, saya khawatir tidak akan lama lagi dia bisa berkultivasi ke puncak Kaisar Abadi. Anda harus tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sebelumnya tidak berani ia harapkan. Setelah mencapai tahap akhir Kaisar Abadi, ia merasakan penyumbatan. Tampaknya ada sesuatu dalam kegelapan yang menghalanginya untuk menerobos ke puncak Kaisar Abadi. Jadi sebelum Wahao tiba, Wu Qilong telah terperangkap di tahap akhir Kaisar Abadi selama waktu yang tak terhitung. Sekarang, setelah dia akhirnya melihat kesempatan untuk terus menerobos, dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Wu Hao di sisi lain dengan cepat kembali ke domain selatan dan area sekitar tanah kenaikan setelah meninggalkan Pulau Penglai. Karena aku ingin membuat susunan teleportasi di sini khusus untuk menerima orang-orang dari keluarga Wu, aku butuh tempat yang lebih mencolok dan aku juga perlu menemukan beberapa orang kuat untuk membantuku memelihara beberapa susunan teleportasi. Setidaknya diperlukan kultivasi tingkat Raja Abadi. Oke. Wu Hao berpikir dalam hati, lalu mulai mencari area yang cocok di sekitarnya, dan kemudian dengan cepat menemukan puncak gunung. Pada saat ini, sekte Goshan. Guru, mengapa sekte pelindung kita disebut sekte pelindung? Wei Yunfei menatap gurunya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sudah berada di sekte Kaoshan saat dia lahir, jadi pertanyaan ini telah mengganggunya sejak lama sejak dia lahir. Baru sekarang dia akhirnya akan mulai berlatih dan akhirnya bertanya. Mendengar ini, kepala sekte pelindung berkata dengan gembira. Apakah kamu melihat gunung besar di belakang kita? Raja Abadi pernah mempraktikkan keabadian di sana, dan guru sekte pelindung kita adalah murid Raja Abadi itu. Jadi itulah sebabnya sekte pelindung kita ada. Oh, itu saja. Ketika Wei Yunfei hendak mengatakan sesuatu, dia melihat sesuatu dan berbicara di belakang pemimpin sekte. Hei, siapa kamu? Kenapa kamu muncul di sekte pelindungku? Mendengar ini, pemimpin sekte pelindung menoleh dengan curiga, dan kemudian melihat Wu Hao tidak jauh, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Dia adalah seorang daluo dengan kultivasi Dewa Emas, tetapi dia sama sekali tidak menyadari keberadaan Wu Hao di depannya, dan bahkan Raja Abadi yang asli tidak memberinya rasa penindasan yang begitu mengerikan. Mungkinkah itu Emoro Sovereign? Memikirkan hal ini, pemimpin sekte pelindung menghirup udara dingin, hatinya terasa amat takut, lalu berkata cepat dan penuh hormat. Senior, tahukah kamu mengapa kamu datang ke sekte pelindung kami? Wei Yunfei di sampingnya terkejut. Dia pasti tahu bahwa Grand Master adalah orang yang sangat sombong di matanya sejak dia masih kecil. Mengapa dia menundukkan kepalanya? Namun sebelum dia sempat berbicara, Wu Hao berbalik dan berkata dengan ekspresi dingin. Lakukan sesuatu untukku, dan mulai sekarang aku akan menjadi pelindung sekte pelindung. Bab ke-162. Melihat sang guru setuju dengan gembira dan kemudian mengusir Wu Hao sambil tersenyum, pandangan dunia Wei Yunfei pun berubah. Ia masih menyukai guru yang dulunya tidak patuh. Setelah Wu Hao pergi, Wei Yunfei akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Guru, siapa orang itu tadi? Hati-hati, Tuan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita diskusikan, dan kekuatannya mungkin jauh lebih kuat daripada Raja Abadi, setidaknya setinggi penguasa abadi. Ekspresi pemimpin sekte pelindung sangat serius dan dia berbicara dengan cepat. Mendengar ini, Wei Yunfei terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu orang biasa yang ternyata adalah penguasa abadi,
dan mungkin ada lebih dari sekadar penguasa abadi. Namun, Jiengnya, pemimpin sekte pelindung, tidak peduli, malah berkata dalam hati. Dan pria itu tidak memberi kita tugas yang terlalu sulit. Kita hanya perlu membimbing keturunannya yang terbang dari Ascension Land ke susunan teleportasi di belakangnya. Jika Tuan ini menjadi pelindung sekte pelindungku, maka kekuatan sekte pelindungku akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika mengatakan hal ini, Jieng pun menoleh dan menatap gunung di belakangnya, dengan sedikit rasa kagum di matanya. Namun saat ini, gunung itu sudah tidak ada lagi, telah diratakan oleh pedang Wu Hao, dan susunan teleportasi telah diatur di atasnya, sehingga orang-orang dari keluarga Wu dapat melihat tempat ini sekilas setelah naik, dan kemudian bergegas ke sana. Tapi, alam surga yang mendalam, apakah ada alam yang lebih rendah seperti itu? Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Ekspresi Jiengnya sedikit ragu-ragu. Bagaimanapun, dia tahu nama-nama alam bawah di sekitarnya dan mengenalnya dengan sangat baik, tetapi dia belum pernah mendengar tentang alam surga yang mendalam ini. Pada saat yang sama, Wu Hao juga telah kembali ke dunia surga yang mendalam dan keluarga Wu. Saat dia kembali ke dunia surga yang mendalam, Wu Hao juga tahu mengapa dia dipromosikan ke puncak yang mulia abadi. Baik Wu Li maupun Wu Jin berhasil mencapai Kaisar Agung. Di bawah umpan balik yang mengerikan ini, mereka mengirim diri mereka ke puncak yang mulia abadi. Di sisi lain, Wu Xianni dan Wu Mou sedang asyik berpikir di keluarga Wu. Mereka memikirkannya selama 3 hari 3 malam. Tetapi mereka masih tidak dapat memahami mengapa mereka adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi. Mengapa mereka tidak dapat dibandingkan dengan rekan-rekan mereka? Wu Li berdebat. Bagaimanapun, dia adalah sepupu mereka dan telah berlatih lebih lama dari mereka. Masuk akal untuk menerobos ke Kaisar Agung terlebih dahulu, tetapi Wu Jin baru berusia 24 tahun. Kaisar Agung berusia 24 tahun? Ini tidak pernah terdengar bahkan di dunia atas. Mereka sudah berusia ratusan tahun saat menjadi Kaisar Agung. Hal ini membuat mereka semua mulai bertanya-tanya apakah Wu Jin adalah reinkarnasi dari seorang pria kuat di atas Kaisar Abadi. Tetapi bahkan reinkarnasi dari orang kuat di atas Kaisar Abadi mungkin tidak begitu jahat. Kaisar Agung yang berusia 24 tahun tidak lagi membutuhkan fondasi ini. Mungkinkah aku terlalu lama bersama adikku? Bagaimana kalau aku naik ke alam atas sebelum dia dan menjadi lebih kuat sendirian? Wu Xianni melirik adik perempuannya yang tidak jauh dan berpikir dalam hati. Meskipun dia masih cukup puas di puncak Kaisar Semu yang berusia lebih dari 100 tahun, dia adalah orang yang lemah dibandingkan dengan Wu Jin. Hal ini membuat Wu Xianni mengambil keputusan. Tampaknya ikatan keluarga telah membatasinya. Dia harus menunggu sampai dia naik. Aku menyingkirkan adikku dan berlatih sendiri. Tetapi yang tidak diduga Wu Xianni adalah Wu Mou yang tidak jauh dari sana juga mempunyai ide yang sama. Sepertinya aku dibatasi oleh ikatan keluarga. Benar. Aku adalah Kaisar Abadi Dao Iblis. Ikatan keluarga saja sudah menjadi batasan bagiku. Setelah aku naik pangkat, aku harus menyingkirkan saudaraku dan berlatih sendiri. Wu Mou berpikir dalam hati, lalu melihat pihak lain sedang menatapnya, lalu melotot tajam ke arah Wu Xianni. Wu Xianni tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia membuang muka dengan marah. Pada saat yang sama, Wu Hao juga telah kembali ke keluarga Wu. Dia tidak memberitahu siapapun tentang kepulangannya ke keluarga Wu. Ketika dia kembali ke rumah gua Su Qiaoran baru saja menstabilkan dirinya di tahap awal Kaisar Agung. Fiu, kita akhirnya stabil di tahap awal Kaisar Agung, dan sekarang saatnya memasuki tahap tengah Kaisar Agung. Su Qiaoran baru saja membuka matanya, menarik napas, lalu melihat Wu Hao di depannya. Dia terkejut sesaat. Setelah bereaksi, dia menepuk dadanya yang indah dan berkata dengan terengah-engah. Kenapa kamu tidak bergerak sedikit pun saat kamu tiba-tiba muncul? Menakutkan, tahukah kamu? Aku tidak bisa menahannya. Siapa yang membuatku merindukanmu? Wu Hao bertingkah genit, lalu membenamkan kepalanya di dada Su Qiaoran dan memijat payudaranya dengan kuat. Melihat ini,
Sukyaoran menghela napas, menghibur Wahao tanpa daa, dan membelai punggung Wahao dengan lembut. Namun, dia menyadari gerakan kecil Wahao kemudian, dan wajah cantiknya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Sayang, kita sudah tidak bertemu selama 10 tahun. Sedikit perpisahan lebih baik daripada pengantin baru. Ini perpisahan yang sangat besar. Mengapa kita tidak bertengkar hebat? Wu Hao menjulurkan kepalanya dari lautan luas dan menatap Sukyaoran, matanya penuh dengan agresi. Sukyaoran berkata dengan canggung. Kalau begitu, bersenang-senang saja. Tidak, saya ingin mengembangkan postur baru. Sangat menyesal. Setelah 10 hari dan 10 malam bertempur, Wu Hao dengan paksa memindahkan Sukyaoran dari tahap awal Kaisar Agung ke tahap akhir Kaisar Agung. Sukyaoran tidak dapat menahan dampak yang begitu besar untuk sementara waktu, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak tertidur. Tetapi setelah bangun, Sukyaoran menyadari perubahan pada tubuhnya dan berkata dengan kaget. Suamiku, kerajaanku! Itu wajar. Aku sangat kuat. Kekuatanku jauh lebih kuat darimu. Aku akan terkejut jika kau tidak bisa menerobosnya. Wu Hao mengatakannya dengan wajar, tetapi hal itu membuat wajah Sukyaoran memerah. Suaminya mengatakan segala macam hal yang kejam. Apakah dia tidak tahu bagaimana cara merasa malu? Sebenarnya, rasa malu itu pasti ada, tetapi itu tergantung pada situasinya. Bagi Wu Hao, bersikap keras kepala saat berduaan dengan istrinya adalah hal yang wajar. Sukyaoran juga dengan cepat melupakan topik mengerikan ini, agar tidak menunggu Wu Hao mengembangkan postur baru dengannya. Ngomong-ngomong, kamu sudah kembali. Apakah itu artinya keluarga Wu di alam atas sudah mapan? Baiklah, dengan usahaku yang tak henti-hentinya selama 10 tahun terakhir, masalah di alam atas telah terpecahkan. Sekarang aku menunggumu untuk naik. Wu Hao mengangguk, semuanya berada di bawah kendalinya. Sekarang selain kamu, di antara keluarga Wu, ada juga Wuli, Jin, dan Qitian yang telah berhasil mencapai Kaisar Agung. Sebagian besar yang lainnya berada di Kaisar Semu. Astaga, ada yang mencuri rumah ini! Bab 163, Li Taibai dan Wu Xuing. Bab 163, Li Taibai dan Wu Xuing. Pada saat yang sama, di wilayah utara, Wu Xuing menangani urusan kamar dagang Wu. Meskipun sekarang dia adalah ahli tingkat kaisar, dia akan tetap mengurus sendiri urusan kamar dagang Wu cabang wilayah utara. Saya tidak tahu kenapa, tetapi Wu Xuing yang biasanya tegas, kini jarang tersenyum, tidak hanya sekali atau 2 kali, bagaikan gadis muda yang sedang jatuh cinta pada musim semi. Ini mengejutkan semua orang di kamar dagang Wu. Ini adalah bibi dari keluarga Wu, bos mana yang menjatuhkannya. Hingga sesosok tubuh perlahan berjalan masuk dari luar dan berkata dengan senyuman di wajahnya yang baangin musim semi. Xuing, apakah pekerjaanmu sudah selesai? Kalau begitu, ayo kita pergi berkencan. Baiklah, saudara Taibai, saya akan menyelesaikan pekerjaannya dulu, baru kemudian pergi. Wu Xuing mendongak dan melihat Li Taibai dengan senyum cerah di wajahnya. Baru setelah Wu Xuing pergi bersama Li Taibai, orang-orang di kamar dagang Wu menyadari apa yang tengah terjadi dan tidak dapat menahan rasa terkejut. Astaga, jadi bibi dari keluarga Wu ini telah dikalahkan oleh penguasa suci tanah suci King Lian? Itu wajar saja. Lagi pula, Li Taibai tampan dan berbakat, dan dia tidak memiliki pendamping tahu. Wajar saja jika Wu Xuing tertarik padanya. Tapi sekarang aku sangat penasaran, apakah keluarga Wu akan menerima Li Taibai? Lagi pula, kesenjangan identitasnya tampaknya agak besar. Ya, awalnya aku cukup setuju, tapi sekarang setelah mendengar kata-katamu, aku jadi berpikir. Meskipun tanah suci King Lian masih merupakan kekuatan teratas di alam surga mendalam kita, tampaknya itu bukan apa-apa di hadapan keluarga Wu. Sekarang saya hanya bisa mendoakan keberuntungan bagi Li Taibai. Pada saat yang sama, Wu Hao membawa istrinya Sukyaoran ke wilayah utara. Melihat ekspresi muram Wu Hao, Sukyaoran bertanya dengan hati-hati. Suamiku, apa yang terjadi?
Dia tahu bahwa Wu Hao tidak akan pernah berpose seperti ini jika itu bukan masalah besar. Wu Hao menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, lalu berbicara. Rumah saya dirampok, dan orang ini Li Taibai berani menjemput cucu perempuan saya. Sukia orang tentu saja tahu tentang Li Taibai. Meskipun Li Taibai masih sangat tidak terjangkau di hadapannya, dalam pandangan Sukia orang sekarang, itu tidak lebih dari itu. Adapun cucu perempuan satu-satunya, Sukia orang tentu tahu tentang Wu Zuing. Mendengar Li Taibai akan menjadi menantunya, Sukia orang merasa aneh. Dia tidak menyangka orang yang begitu berkuasa di masa lalu akan benar-benar menjadi menantunya. Suamiku, tenanglah dulu. Aku tahu kamu sangat menyayangi anak Zuing, tetapi ketika anak itu tumbuh dewasa, dia akan selalu menjadi miliknya. Kamu tidak bisa terus-terusan berada di sisimu. Mari kita amati dulu, baru bicara. Jika Li Taibai menipu cucu perempuan kita, maka belum terlambat bagi kita untuk bertindak. Sukia orang menahan Wu Hao yang ingin membunuh Li Taibai secara langsung dan berbicara. Bagaimana jika keduanya benar-benar saling mencintai? Bukankah tindakan Wu Hao akan membuat cucunya menyimpan dendam seumur hidup? Mendengar ini, Wu Hao menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Jika anak itu berani menindas cucuku, aku akan langsung mengirimnya ke neraka. Tidak, aku akan mengirimnya ke neraka. Li Taibai, yang berdiri di samping Wu Zuing saat ini, menggigil karena suatu alasan. Melihat ini, Wu Zuing berkata dengan cemas. Saudara Taibai, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, mungkin karena aku begitu bahagia berada di sisimu. Li Taibai melambaikan tangannya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, menekan kegelisahan di hatinya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi setelah dia dan Wu Zuing keluar dari kamar dagang Wu, dia selalu merasa agak tidak enak di hatinya. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang menatapnya. Mengenai perkenalannya dengan Wu Zuing, Li Taibai bersumpah bahwa sebenarnya dia tidak mengejar Wu Zuing karena identitas Wu Zuing, melainkan bertemu dengan Wu Zuing karena sebuah kecelakaan. Kemunculan Wu Zuing membuat Li Taibai yang telah melajang selama ratusan ribu tahun menjadi bersemangat. Setelah merasa bahwa Wu Zuing bukanlah orang yang tepat untuk dinikahi dalam kehidupan ini, Li Taibai melancarkan pengejaran yang gila-gilaan. Adapun Wu Zuing sebelumnya, tidak ada seorang pun yang berani mengejar Wu Zuing karena identitasnya di keluarga Wu, karena takut dicabik-cabik oleh keluarga Wu. Jadi ini juga pertama kalinya Wu Zuing dikejar. Gadis kecil itu tertarik dengan hal ini, jadi dia segera menentukan identitasnya dengan Li Taibai. Setelah memastikan hubungan tersebut, Li Taibai segera memberitahu Wu Zuing tentang identitasnya. Wu Zuing tidak terlalu terkejut karena Li Taibai berada di puncak kuasi kaisar. Berapa banyak kekuatan di dunia surga mendalam yang bisa berada di puncak kuasi kaisar. Tetapi setelah mengonfirmasi hubungannya dengan Li Taibai, Wu Zuing merasa sedikit pusing. Kalau saja kakak, ayah, dan kakekku tahu kalau aku punya pasangan, entahlah mereka akan mempersulit saudara Taibai. Sebagai wanita yang sangat langka di klan, setelah Wu Zuing lahir, seluruh cinta keluarga Wu terpusat padanya, termasuk saat ia pertama kali datang ke wilayah utara. Jika ia tidak berdebat keras, keluarga mungkin tidak akan setuju. Tetapi meskipun begitu, ketika dia berada di wilayah utara, mereka masih akan datang ke wilayah utara setiap 10 tahun untuk mencarinya dan peduli dengan situasinya saat ini. Saudara Taibai, aku sedang memikirkan cara untuk memperkenalkanmu kepada keluargaku. Kau harus tahu bahwa jika keluargaku tahu tentang hubunganku, aku khawatir mereka akan melakukan segala cara untuk mempersulitmu. Tak lama kemudian, Wu Zuing dan Li Taibai tiba di tempat kencan yang telah diatur sebelumnya oleh Li Taibai. Setelah duduk, Wu Zuing ragu-ragu dan berbicara. Mendengar ini, Li Taibai mengulurkan tangannya dan memegang erat tangan Wu Zuing dengan tatapan serius dan nada yang sangat tulus. Saya tidak takut. Selama orang itu adalah kamu, maka apapun layak aku lakukan. Selama masa kultivasiku,
Banyak sekali orang yang muncul dalam hidupku, namun tak seorang pun dari mereka yang menarik perhatianku. Hanya kamu, izinkan aku yakin bahwa orang di sampingku dalam hidup ini hanyalah kamu, dan hanya kamu. Mengenai kata-kata cinta Li Taibai yang tiba-tiba, Wu Zuing tampak malu-malu dan menoleh dan berkata dengan malu-malu. Saudara Taibai, jangan seperti ini sangat menjijikan. Tidak, ini tidak menjijikan, ini hanya perasaanku yang sebenarnya. Setelah Li Taibai selesai berbicara, dia meletakkan tangannya kembali dan berkata dengan nada serius. Wu Zuing menarik napas dalam-dalam dan kemudian tampak serius, seolah-olah dia telah membuat keputusan. Baiklah, karena kakak Taibai sudah siap, mari kita rencanakan kapan aku akan mengajakmu bertemu keluargaku. Baiklah, selama kau memberi perintah, aku bisa naik ke Gunung Pedang dan Lautan Api kapan saja. Baiklah, mari kita jalan bersama-sama. Bab